Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nima Delis Mayanti, mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dengan NIM 2529061014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait kebijakan publik dan manajemen berbasis Trihita Karana di pemerintah Provinsi Bali. Puji syukur saya ucapkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan presentasi yang berjudul Kebijakan Publik dan Manajemen Berbasis Trihita Karana di Pemerintah Provinsi Bali dengan baik. Presentasi ini disusun untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi dari nilai-nilai Trihita Karana dalam kebijakan publik dan manajemen di pemerintah Provinsi Bali, yang menjadi contoh penerapan kearifan lokal dalam tata kelola pembangunan daerah. Jadi pada kesempatan kali ini, semoga presentasi yang saya akan sampaikan dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, dan menjadi inspirasi dalam upaya menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan berkelanjutan. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan terkait dengan presentasi ini, yang pertama tentu saja adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, dan penutup. Kita mulai dari latar belakang. Filosofi Trihita Karana merupakan landasan utama kehidupan masyarakat Bali yang mengajarkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan atau parhyangan, manusia dengan sesama atau pawongan, dan manusia dengan alam lingkungan atau palemahan. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menjaga harmoni dan keberlanjutan hidup masyarakat Bali sejak zaman dahulu. Dalam konteks pemerintahan modern, filosofi Trihita Karana tidak hanya menjadi kerangka konseptual dalam kebijakan publik. Pemerintah Provinsi Bali berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Trihita Karana dalam berbagai kebijakan strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang selaras dan spiritual, sosial, dan lingkungan. Berbagai regulasi seperti Peraturan Daerah tentang Desa Adat tahun 2019, Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan Budaya tahun 2020, Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber tahun 2019, serta program Nangun Satkerti Loka Bali tahun 2020 menjadi bukti nyata implementasi Trihita Karana dalam pembangunan daerah khususnya di Provinsi Bali. Adapun rumusan masalah yang akan saya sampaikan di sini terkait bagaimana implementasi konsep Trihita Karana dalam kebijakan publik pemerintah Provinsi Bali, bagaimana manajemen pemerintah Provinsi Bali berbasis Trihita Karana dijalankan, dan apa dampak dan tantangan dalam penerapan Trihita Karana terhadap pembangunan berkelanjutan di Bali. Dengan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan implementasi Trihita Karana dalam kebijakan publik pemerintah Provinsi Bali, menganalisis manajemen pemerintah berbasis nilai-nilai Trihita Karana, dan mengidentifikasi manfaat dan tantangan penerapan Trihita Karana bagi pembangunan daerah. Dari presentasi ini diharapkan akan ada manfaat secara teoritis, praktis, dan sosial budaya. Adapun manfaat teoritis yaitu menambah literatur tentang penerapan kearifan lokal dalam kebijakan publik, kemudian manfaat praktisnya memberikan inspirasi bagi daerah lain untuk mengadopsi manajemen pemerintah berbasis nilai lokal, dan manfaat sosial budaya itu mendorong pelestarian nilai-nilai budaya Bali dalam tata kelola pemerintahan modern. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan lihat dengan penjelasan tentang konsep dasar dari Trihita Karana. Jadi Trihita Karana secara harfiah berasal dari kata Tri, Hita, dan juga Karana yang berarti 3 penyebab kebahagiaan, yang mengajarkan keseimbangan antara hubungan spiritual, sosial, dan ekologis seperti yang disampaikan oleh Suarjana dan Windio tahun 2018. Nilai ini diyakini menjadi dasar keharmonisan hidup masyarakat Bali dalam konteks pembangunan. Trihita Karana menjadi prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keselarasan antara manusia dan lingkungan. Implementasi Trihita Karana dalam kebijakan pemerintah Provinsi Bali, jadi terdapat beberapa peraturan daerah dan juga program terkait dengan implementasi Trihita Karana tersebut. Peraturan yang pertama itu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 terkait dengan Desa Adat. Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adat Provinsi Bali tahun 2019, Perda ini memperkuat peran desa adat sesuai dengan entitas sosial, budaya, dan spiritual. Parhyangan, desa adat berfungsi menjaga kesucian, pura, dan upacara keagamaan yang biasanya terkait dengan
Tri Kayangan atau Kayangan 3 yang terdiri dari Pura Desa, Pura Pusat dan juga Pura Dalam. Selanjutnya, Pawongan diperkuat melalui sistem awik-awik dan pararem yang menjaga harmoni sosial. Palemahan yaitu desa adat memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan tata ruang adat. Peraturan ini menjadi fondasi penguatan identitas lokal dan keseimbangan sosial yang kuat di tengah arus globalisasi. Selanjutnya, peraturan yang kedua itu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Peraturan ini menegaskan bahwa pariwisata Bali harus berbasis budaya dan berlandaskan Trihita Karana, yaitu Parihyangan menjaga kesucian pura dan kawasan suci dari aktivitas pariwisata, Pawongan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata, Palemahan yaitu menjamin kelestarian alam melalui prinsip pariwisata berkelanjutan atau eco-friendly tourism. Dengan demikian, pariwisata Bali bukan hanya kegiatan ekonomi yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja, tetapi juga wujud pelestarian nilai budaya dan juga lingkungan. Peraturan yang ketiga yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Menurut Pergub ini menegaskan bahwa pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Ini dikeluarkan pada tahun 2019, yaitu Palemahan, penerapan prinsip reduce, reuse, recycle, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian Pawongan, masyarakat dilibatkan aktif melalui gotong royong juga desa adat, kemudian Parihyangan, lingkungan yang bersih dianggap bagian dari pengabdian kepada Sang Yang Widi Wasa, yaitu bersyukur terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kebijakan ini memperlihatkan harmonisasi antara pengelolaan lingkungan dan nilai spiritual masyarakat Bali. Selanjutnya yang keempat itu program Nangun Satkerti Loka Bali tahun 2020. Program ini merupakan visi pembangunan Bali berlandaskan 6 prinsip penyucian Satkerti, yaitu Atma Segara, Danu, Wana, Jana, dan Jagat Kerti. Seluruh prinsip tersebut merupakan implementasi menyeluruh dari Trihita Karana, yaitu Parihyangan berupa penyucian jiwa dan alam sebagai bentuk bakti kepada Tuhan, Pawongan pemberdayaan manusia dan kesejahteraan sosial, Palemahan berupa pelestarian hutan, laut, dan danau sebagai sumber kehidupan. Program ini menjadi kerangka konseptual pembangunan berkelanjutan Bali yang berakar pada spiritual lokal. Mari kita analisis secara integratif terkait dengan kebijakan kebijakan pemerintah terkait dengan implementasi Trihita Karana. Keempat kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Bali telah berhasil mengintegrasikan nilai Trihita Karana sebagai landasan kebijakan publik. Nilai-nilai harmoni spiritual, sosial, dan ekologis dijadikan dasar dalam setiap aspek pembangunan. Model ini tidak hanya menjaga identitas budaya Bali, tetapi juga menjadi praktik good governance berbasis kearifan lokal yang relevan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan seperti yang disampaikan oleh Pitana tahun 2020. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penerapan Trihita Karana dalam kebijakan publik dan manajemen pemerintah Provinsi Bali menjadi contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dengan prinsip pembangunan modern. Perda Desa Adat, Perda Kepariwisataan Budaya Bali, Pergub Pengelolaan Sampah, dan Program Nangun Satkerti Loka Bali menunjukkan bahwa nilai Parihyangan, Pawongan, dan Palemahan dijalankan secara sinergis untuk mewujudkan pembangunan yang harmonis, berkelanjutan, dan berkarakter budaya. Nah, berdasarkan hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa saya sarankan. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat implementasi dan evaluasi kebijakan berbasis Trihita Karana. Kemudian diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat adat, dan akademisi serta sektor swasta sehingga kebijakan yang dibuat tidak hanya sebatas slogan atau hanya sebatas di kertas saja, sebatas kebijakan. Kemudian pendidikan nilai Trihita Karana perlu diintegrasikan dalam kurikulum agar generasi muda memahami dan mengamalkan filosofi Trihita Karana ini. Selanjutnya diperlukan indikator pembangunan berbasis keseimbangan spiritual, sosial, dan ekologis agar pelaksanaan Trihita Karana lebih mudah untuk diukur. Nah, baik itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Terima kasih.